Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ATLM. Apakah teman-teman tahu pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada laboratorium mikrobiologi klinik? Kami dari Laboratorium Mikrobiologi Klinik RSUD Kota Tanjung Pinang pada kesempatan ini menjelaskan apa itu mikrobiologi klinik dan apa saja pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Klinik. Perkenalkan kami, tim Mikrobiologi Klinik RSUD Kota Tanjung Pinang. Apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah suatu ilmu yang mengetahui tentang kehidupan organisme yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Organisme yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mencakup pemeriksaan bakteri, jamur, dan virus. Bagaimana peran dari mikrobiologi klinik? Yang paling penting adalah dalam penanganan penyakit infeksi, terutama untuk mengetahui penyebab infeksi, sehingga bisa dilakukan cara penanggulangan yang baik, yang mana infeksi itu bisa terjadi di rumah sakit dan di komunitas. Peran dari spesialis mikrobiologi klinik secara profesional untuk melakukan pencegahan penyebaran infeksi dan juga penanggulangan penyakit. Berikut adalah tahapan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi klinik. Tahapan pertama adalah ada dugaan infeksi dari klinisi. Kemudian, klinisi akan melakukan konsultasi dengan dokter spesialis mikrobiologi klinik sehingga dapat ditetapkan sampel saja yang tepat untuk diambil menentukan infeksi yang terjadi. Selanjutnya, tahapan awal adalah mikroskopik. Mikroskopik mengidentifikasi daripada kuman atau jamur atau organisme lainnya yang dapat dilihat melalui mikroskop. Namun, jika hasilnya dapat diidentifikasi dengan mikroskop, lanjutkan dengan pemeriksaan kultur. Namun, ada beberapa pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan kultur. Salah satunya adalah kuman-kuman intraseluler, di mana dia hanya bisa dikembangkan melalui kultur hidup atau kultur sel. Selanjutnya, jika ingin melihat adanya respon imunologi, dapat dilakukan pemeriksaan serologi. Jika identifikasi tidak bisa dilakukan melalui mikroskop, kultur dan serologi, kita dapat melakukan identifikasi penyakit atau penyebab penyakit dari pemeriksaan genetik yang antara lain adalah pemeriksaan secara biomolekuler. Selanjutnya, dilakukan identifikasi berupa diagnosis definitif. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan sensitivitas antimikroba. Dari pemeriksaan sensitivitas antimikroba ini, kita dapat menentukan antibiotik atau antimikroba yang masih sensitif terhadap kuman yang penyebab infeksi. Juga disesuaikan dengan klinis pasien, serta hal-hal yang lain dapat dipertimbangkan untuk pemilihan antibiotik atau antimikroba. Apa saja sih yang dapat diambil dari pemeriksaan mikrobiologi klinik? Yang pertama adalah urin. Urin ini terdiri dari urin midstream atau urin porsi tengah, kemudian kateter fungsi, dan juga aspirasi suprapubik. Di mana pemeriksaan pengambilan spesimen aspirasi suprapubik itu mikrobiologi hanya sebagai pendampingan. Kemudian sampel berikutnya adalah spesimen darah. Spesimen darah ini bisa spesimen darah vena atau juga arteri. Juga dilakukan pemeriksaan cairan steril. Sebagai contoh adalah cairan LCS untuk kaitannya infeksi di sistem saraf pusat, juga cairan perikardinal untuk melihat adanya infeksi perikarditis, kemudian cairan abdomen untuk melihat adanya infeksi di dalam rongga abdomen, dan juga cairan pleura untuk melihat adanya mungkin infeksi di rongga pleura. Juga bisa diambil
jenis spesimen berupa sekret atau pus, serta jaringan yang biasa diambil cara durante operasi. Yang terakhir adalah jenis spesimen sputum. Sputum bisa terdiri dari sputum spontan, sputum induksi, dan sputum aspirat endotracheal tube. Jenis pemeriksaan mikrobiologi klinik apa saja? Salah satunya adalah pemeriksaan langsung atau direct smear atau mikroskopis, yang mana salah satu contohnya adalah pemeriksaan dengan pengecatan gram, Zehr-Neelsen, jamur dengan pengecatan KOH, serta pengecatan Neisser untuk mengidentifikasi Corynebacterium diphtheria. Juga kita bisa melakukan identifikasi dengan biakan atau kita sebut kultur, di mana kultur itu dapat terdiri dari kultur kuman aerob, kuman anaerob berupa Mycobacterium tuberculosis, serta pada kuman-kuman yang khusus seperti Corynebacterium diphtheria untuk mengidentifikasi adanya penyakit difteri, serta untuk mengidentifikasi kuman Leptospira untuk melihat adanya infeksi leptospirosis. Setelah dilakukan pemeriksaan kultur, dilanjutkan uji kepekaan antimikroba, ditentukan antibiotik mana yang sesuai untuk mengatasi infeksi pada pasien dengan mempertimbangkan klinis pasien serta mempertimbangkan sifat daripada antibiotik yang akan diberikan. Juga dilakukan pemeriksaan serologi. Jika pemeriksaan yang lain tidak dapat dilakukan, mungkin respon dari terhadap antibodi atau antigen dapat dilakukan dengan teknik serologi. Sebagai contoh, pemeriksaan TPHA, VDRL untuk mengidentifikasi infeksi sifilis. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan molekuler. Ini adalah untuk mengidentifikasi DNA atau RNA genetik daripada kuman dan juga virus. Misalnya identifikasi virus seringnya menggunakan identifikasi dengan teknik biomolekuler. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah handling spesimen, di mana handling spesimen ini adalah tahapan pemeriksaan mikrobiologi klinik yang dari praanalitik, di mana jika kita mengambil handling spesimen yang salah, kita akan mendapat hasil diagnosis atau identifikasi yang salah juga. Istilahnya adalah garbage in, garbage out. Dari handling spesimen bisa dilakukan dengan teknik macam-macam. Sebagai contoh di sini adalah teknik pengambilan kerokan kulit untuk mengidentifikasi ada dermatofit pada kulit rambut dan kuku. Teknik pengambilan handling spesimen harus benar-benar sehingga tidak akan mempengaruhi dari hasil yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada meras mikroskopis, itu untuk mengidentifikasi jamur, kemudian tungau, dan juga untuk melihat adanya krusel untuk mengidentifikasi infeksi bakterial vaginosis. Pada pemeriksaan mikroskopis juga bisa dilakukan pemeriksaan untuk BTA atau basil tahan asam, serta juga Neisseria gonorrhoeae. Dari pemeriksaan mikroskopis didapatkan adanya kuman berbentuk biji kopi, yaitu Diplococcus gram negatif. Selanjutnya adalah tahapan yang penting dalam pembuatan media kultur. Sebagai contoh di sini adalah teknik membuat media kultur TCBS untuk mengidentifikasi dari kuman Vibrio cholera. Contoh di sini adalah isolor Vibrio cholera ini diidentifikasi dengan menggunakan media kultur yang spesifik, sehingga hanya Vibrio cholera saja yang bisa tumbuh. Begitu juga dengan media SS agar yang media selektif yang hanya bisa tumbuh adalah Salmonella typhi. Kemudian
Uji kepekaan antimikroba atau AST bisa dilakukan dua teknik. Yang pertama adalah teknik manual, yang biasanya kita lakukan adalah teknik disk diffusion dengan teknik Kerr-Bieber. Kemudian identifikasi dan uji kepekaan antimikroba secara otomatis, di mana identifikasi dengan cara ini lebih gampang dan lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah post analitik, yang mana post analitik adalah interpretasi hasil. Di sini bisa dilihat adalah terdapat identifikasi kumannya serta terdapat informasi antibiotik apa saja sih yang masih baik atau masih sensitif yang lebih tepat untuk pasiennya. Di sini spesialis mikrobiologi secara berkompetensi dan harus berpunya kemampuan untuk memilih antibiotik apa saja yang tepat, sehingga klinisi dapat melakukan pemilihan antibiotik yang tepat untuk pasien yang dirawat. Selain itu, penegakan diagnosis, ini sebagai contohnya adalah penegakan diagnosis jamur. Penegakan diagnosis jamur dari hasil pemeriksaan mikroskopis. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya kalau kami ada kekurangan dalam pemaparan. Salam ATLM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like dan share video ini. Like dan share dari Anda akan sangat menentukan terhadap penilaian peserta. Terima kasih. Salam Patelki. Kegiatan ini disponsori oleh